pemahaman. Sirami diri dengan ilmu sedari pagi. Inilah jalan surga. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Gimana Pak Dian? Mau bertanya mengenai kepemimpinan ya. Di negara kita ini sepertinya kan tidak jelas. Contohnya di Jakarta dalam pemilihan kepala daerahnya ya. Yang pertama saya lihat calon nomor 1 di situ ada unsur perempuannya ya. Dalam Islam kan haram. Nomor 2 ada kafirnya gitu kan. Nomor 3 juga terindikasi calon tersebut dari Iran, titipan Iran tuh. Jil terus Syiah dan sebagainya. Ada titipan Iran tuh. Iya betul. Terus dalam hal ini umat Islam Jakarta ya, kalau kita kan tidak milih, hanya penonton aja, mungkin merasa galau mana yang harus dipilih gitu ya. Kalau mereka Islamnya secara sunnah gitu ya. Nah, menurut Pak Ustadz pandangan ini bagaimana ya di negara kita yang memang ramai-ramai. Terus itu pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaan mengenai kerja di bank dan pajak. Ulama salaf mengatakan, saya suka menyimak ya di orang-orang salaf juga, bahwa kerja di bank itu haram dan kerja di pajak juga haram. Mereka orang-orang salaf suka nyimpen uang di bank juga. Itu dia. Terus aplikasinya bernegara bagaimana ya dalam hal ini? Iya. Karena saya simak itu memang jelas-jelas haram, tidak boleh. Betul. Gitu kan. Nah, ya mereka suka berurusan juga dengan bank. Ya, berurusan ATM-nya, nyimpen di bank. Terus, nah penyelenggaraan negara pada saat Nabi Muhammad itu kan unsur pajak juga ada ya. Nah, tergantung mungkin pengelolaannya. Walaupun di Indonesia zaman sekarang ini kan terindikasi bahwa pajak itu memang cenderungnya dirampok gitu kan oleh oknum-oknum tertentu. Itu pertanyaan saya, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya kita ya tidak bermaksud untuk menjadi membahas urusan politik praktis ya. Tapi saya ditanya mengenai urusan memilih pemimpin kalau disodorkan seperti yang Pak Dian katakan tadi. Ya. Jadi ini kaitannya dengan ajaran Islam menurut Al-Quran, menurut Sunnah, kalau ada disodorkan seperti tadi bagaimana? Ya, itu kesemuaannya sebetulnya memang ya kita dalam kondisi darurat semua ini. Termasuk kita memilih pemimpin dengan cara diambil suara terbanyak juga atau dengan secara demokrasi, kan sebetulnya secara ajaran Islam itu tidak pas, tidak sesuai. Ya, musyawarah harus menjadi dalam ajaran Islam itu. Ya semua serba darurat. Ya, cara pemilihannya darurat. Ya, kemudian kita memilihnya juga dalam kondisi darurat. Ya. Karena tadi sudah disebutkan yang satu ya begini, yang satu begini. Kalau misalnya di antara ya kemadaratan yang ada, yang paling ringan itu ya kebetulan kan yang ada perempuannya tidak menjadi nomor satunya gitu ya.
Jadi nomor 2-nya walaupun ya sama sebetulnya sih, hanya ya kemadaratannya lebih ringan gitu. Jadi kalau di dalam bahasa usul fikih itu ketika berkumpul 2 kemadharatan terjadi, ya kita ambil kemadharatan yang paling ringan. Yang paling ringan resikonya, ya yang itu aja itu ya. Jadi kalau saya ditanya, karena yang satu kan di luar Islam, yang satu juga sama sebetulnya ya. Karena kita tahu kan Syiah bagaimana itu ya. Gitu ya. Jadi yang agak mending ya yang walaupun ada perempuannya itu agak mending gitu ya. Gitu ya, dan kita khawatir juga itu ya yang di luar Islam yang menang gitu. Makanya kalau kebetulan kita kan ya bukan orang Jakarta, nggak akan milih juga itu, hanya ya bisa saja nanti ada saudara-saudara kita yang membutuhkan penjelasan ya, nanti kan bisa kan kalau sudah masuk ke YouTube itu kan bisa dibaca juga atau didengar juga oleh mereka itu. Jadi dalam hal ini ya kita berbicara masalah ya secara aturan Islam bagaimana itu. Jadi kita tidak membahas urusan politik praktis sebetulnya ya. Kita bukan tim sukses, bukan apa-apa gitu ya. Ya hanya saya ditanya mengenai bagaimana kalau disodorkan permasalahan seperti itu. Yang kedua tadi masalah ya jadi pegawai bank dan pegawai pajak itu kan saya sering menyampaikan, pertama nih urusan bank ini. Ya, urusan bank ini kan urusan yang secara hukum asal itu ya kalau kita bicara bank tentu di dalamnya ada riba. Ya, itu nggak bisa dipungkiri mau bank apapun gitu ya. Termasuk bank yang dikasih merek syariah juga sama lah. Itu kalau kita mau jujur tetap ya bicara bank bicara riba. Otomatis ya maharamat fi'luhu haramat talabuhu kan, sesuatu yang haram melakukannya ya dalam hal mencarinya juga haram ya, termasuk tadi betul secara hukum asal jadi pegawai bank itu ya boleh dikatakan haram, seperti yang merupakan fatwa dari Al-Utsaimin misalkan ya salah seorang ulama di Saudi sana itu. Hanya kaitannya ini kaitan dengan kita berurusan dengan bank, termasuk tadi saya katakan ya kan yang bersangkutan yang mengharamkan juga kan berhubungan juga dengan bank. Saya juga berhubungan dengan bank itu. Saya nyimpan, bahkan kadang-kadang saya juga sama ya minjem juga itu ya. Jadi karena ini semuanya dalam urusan darurat itu ya, sehingga sulit ya untuk dihindarkan ya. Kalau saya sering menyampaikan ya sebisa mungkin sih kalau kita bisa ya yang bisa kita hindari gitu dalam hal apanya lah misalkan. Tapi kalau memang dalam hal tertentu kita sulit untuk menghindari, saya misalkan nanti mau beli tiket pesawat ya untuk umroh, itu transaksinya saya nggak pakai ya nyerahin uang cash begitu kan. Untuk beli tiketnya saya transfer pakai bank gitu ya, menggunakan orang bank ya, pegawai bank kita gunakan juga kan untuk itu ya. Kemudian saya nanti juga bayar untuk visanya juga sama pakai bank juga ya. Jadi semua dalam keadaan sulit. Kalau misalkan nanti saya setorkan aja ini, wah ya setorkan langsung misalkan ya. Kadang-kadang orang yang yang menjual tiketnya ke saya posisinya ada di mana, ada di Jeddah, kadang-kadang saya harus ke Jeddah ya, jadi itu sulit ya. Jadi dengan demikian ya saya sering menyampaikan bagaimana boleh nggak ya pegawai bank ya, sepanjang ya tidak ada pekerjaan yang lain gitu yang yang bisa ya untuk untuk dijalani ya, itu dalam kondisi darurat gitu, baik jadi pegawainya, baik jadi nasabahnya, ataupun baik jadi orang yang menyimpannya gitu ya, itu di wilayah darurat semua ya.
termasuk pajak tadi. Pajak itu kan di dalam ajaran Islam sebutnya jizyah. Dan pajak itu sebetulnya kalau di dalam aturan Islam itu diberlakukan untuk orang di luar Islam. Kalau di negara Islam itu, di kita kan bukan negara Islam itu. Ya, jadi kalau di negara Islam itu ya umat Islam tuh nggak kena pajak. Karena umat Islam sudah cukup dengan zakat. Ya. Jadi seharusnya ya diterapkan saja gitu. Tapi sayang karena memang kita negaranya bukan negara Islam gitu. Kalau zakat juga diurusin sama pemerintah juga nggak tepat gitu. Karena ya pemerintahan kita bukan ngurus ya aturan Islam gitu. Kalau mau ngurus zakat ya urus juga hukum Islam yang lainnya gitu. Kalau misalkan pemerintahan kita mengurus urusan zakat, urusan aturan Islam yang lainnya juga itu harus diurusi. Urusan bagaimana hukuman bagi orang yang mencuri, pakai aturan Islam untuk umat Islam. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada orang membunuh, pakai aturan Islam kalau umat Islam. Kalau misalkan urusan zakat mau diatur juga itu. Ya, jangan urusan zakatnya diambil untuk diatur. Ya, oleh pemerintah urusan-urusan yang lainnya enggak diambil untuk diatur itu. Ini enggak pas gitu ya. Kalau di sebagian diambilnya gitu. Ya, jangan sampai di dalam istilah Al-Qur'an itu ya apa tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'din. Apakah kalian itu akan mengimani hanya sebagian isi kitab saja? Sedangkan sebagian isi kitab yang lain kalian kupuri itu. Yang merupakan pertanyaan dari Allah untuk menyindir kita tuh. Ya, jadi itu pajak. Nah, kita sekarang nggak bayar pajak kan itu kan jadi masalah juga. Ya, kita nggak bayar pajak ya nanti berakibat ke urusan-urusan yang lainnya. Kita nggak bisa transaksi misalkan. Ya, dan sekarang urusan transaksi harus menggunakan NPWP itu ya. Jadi selalu kita kena, tidak bisa menghindar sama dengan yang tadi itu. Itu Pak Dian. Jadi memang kita umat Islam yang ada di Indonesia ini ya berat hidupnya berat gitu ya. Ya urusan ketentuan zakat tetap itu harus dilakukan karena itu sebuah kewajiban. Ya kemudian pajak kalau kita tidak bayar juga ya kita malah ya mendapat denda terus itu ya. Gitu ya. Seseorang tabrakan sampai tidak sadarkan diri setelah 2 hari dirawat. Kadang sadar, kadang tidak. Bagaimana dengan sholatnya? Sholatnya ketika sadar saja. Ya. Jadi ketika sadar dia ingatkan untuk sholat. Ya, karena rufi'al qalam an salasatin. Jadi tidak akan dicatat 3 kelompok orang karena kolamnya juga penanya juga diangkat, tidak akan dijadikan catatan. Pertama anin naim hatta yastaiqidha, orang yang tidur sampai bangun. Ya, orang yang tidur ya misalkan kita ya kena pukulan dari orang yang sedang tidur ngalindur, orang gigireunana ya, itu enggak dosa ya, gitu ya. Tidak berdosa orang yang tidur. Orang yang tidur mimpi melakukan maksiat tidak dosa. Ya paling ketika bangun cepat Allahumma inni a'udzubika itu. Gitu ya. Jadi orang tidur misalkan dalam tidurnya mimpi berbuat zina, itu tidak dosa. Ya, rufi'al qalam. Ya, paling tadi cepat minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hal yang saya impikan tadi. Gitu. Yang kedua wa anis sabi hatta yahtalima. Ya, anak yang belum balik sampai dengan ihtilam, sampai dengan balik, sampai haid kalau perempuan, laki-laki sampai ihtilam. Ya, kemudian yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqila, orang yang akalnya tertutup. Termasuk yang tadi yang tidak sadarkan diri ya. Itu tidak dicatat amalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya itu Ustaz. Sama siapa nih? Dengan Sahrir Cicendo. Sahrir Cicendo ya, mangga. Ya.
Mau tanya ini Ustaz, ini yang dimaksud dengan surat An-Nur 60 teh. Nah Ustaz tentang bahwa boleh tidak memakai jilbab ya bagi yang sudah tua gitu ya, yang sudah tidak haid ya. Ya. Mungkin ada penjelasannya nggak, batasannya nggak Ustaz misalnya gitu. Ya, Mau Ustaz. Nuhun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al-qawaid itu wanita yang sudah, ya al-qawaidu minan nisa itu wanita-wanita yang sudah berhenti haid, yang sudah tidak mengandung lagi. Nah, ini kan dijelaskan di lanjutan ayatnya, allati la yarjuna nikaha. Ya, yang mana ya mereka itu adalah ya orang-orang yang sudah tidak menginginkan nikah. Ya, bukan hanya tidak menginginkan nikah, laki-laki pun sudah tidak mau menikahinya. Berarti sudah usia lanjut. Ya, sudah tidak menarik lagi. Ya, mun di urang mah ya nenek-nenek dalam pengertian sudah tidak menarik untuk menikah. Dia tidak tertarik untuk dinikahi. Laki-laki pun tidak tertarik untuk menikahinya. Nah, biasa digambarkan lah. Nukumaha. Jadi bukan hanya sekedar berhenti dari haid. Hanya sekedar berhenti dari haid mah ayeuna bisa jadi usia 40 ya 40-an atau 50-an juga sudah berhenti dari haid, sudah ada. Masih orang masih menginginkannya gitu, dan dia juga masih menginginkan dinikahi. Ya, misalkan gitu ya, itu mah nggak termasuk. Jadi di sini lanjutkan ayatnya. Ya, allati la yarjuna nikahan, mereka itu adalah orang-orang sudah tidak ada ya keinginan menikah. Ya, falaisa alaihina, maka tidak ada halangan bagi mereka. Falaisa alaihina junah, maka tidak ada halangan bagi mereka an yadhna siyabahunna, ya untuk menanggalkan pakaiannya. Artinya bukan harus jangan ditafsirkan harusnya tidak pakai pakaian. Ya. Jadi boleh ya pakaian, sebagian dari pakaiannya ya terbuka ghairu mutabarrijat, tapi bukan maksudnya tidak berpakaian. Ya, ghairu mutabarrijat bizinatin. Jadi bukan dengan cara mempertontonkan auratnya juga. Jadi misalkan ya kerudungnya boleh terbuka ya. Tapi lanjutkan juga ayatnya, wa an yasta'fifna, dan jika mereka itu mau menjaga kehormatan dirinya, tetap sopan, berpakaian yang tertutup, khairul lahunna, itu lebih baik bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu ya, siapa barusan? Ya, Syahril di Cicendo. Masuk. Ibu Rahma di Patul Majalaya. Pusat yang dijelaskan surat Yunus ayat 24. Surat Yunus ya, ayat yang ke-24. Ini ayat keempat. Innama masalul hayati dunya, hanyalah perumpamaan kehidupan dunia itu kamain anzalnahu minas sama, seperti kami menurunkan air dari langit, fahtalata bihi nabatul ardi, maka ya dengan sebab itu ya tumbuhlah dengan suburnya karena air itu mimma ya'kulna, sehingga tumbuh ada menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia, wal an'am, juga hewan. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufuha, sehingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, ya, sehingga pemilik-pemiliknya juga mengira bahwa mereka pasti akan menguasainya. Ataha amruna lailan aw naharon, maka datanglah kepada kami mendatangkannya kepada dia ya, kebinasaannya baik di waktu malam ataupun siang. Faja'alnaha hasidan, maka kami menjadikan tanaman itu laksana ya, tanaman-tanaman yang sudah disabit ke alam, tagna bil amsi, seakan-akan belum pernah ada kemarin. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun,
demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang berpikir. Artinya di ayat ini Allah menggambarkan kehidupan dunia itu kehidupan yang ya keindahannya sebentar. Itu diumpamakan seperti keindahan ya bumi yang sudah dituruni air sehingga subur menghasilkan, tapi tiba-tiba habis ya oleh Allah, dibinasakan. Seperti itu gambarannya. SMS berikutnya dan silakan. Ya, dari Romansyah di Baladewa. Pak Ustadz mau tanya bagaimana kedudukan fikih dalam Islam, dan kedua apa yang disebut ilmu nahwu. Ya, fikih dalam Islam itu ya merupakan sesuatu yang penting agar kita bisa memahami hukum-hukum Islam. Kan yang namanya fikih itu al ilmu bi ahkami syariah. Ya, sebuah ilmu yang tujuannya untuk mengetahui hukum syara, ya. Bitariqatil ijtihad, dengan jalan ijtihad, mengambil kesimpulan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kalau ilmu nahwu adalah ilmu tata bahasa Arab, ya. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Soib Kosmo telah mendengarkan Jalan Surga. Semoga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala bisa terus bertambah.